Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video teknis tim kami. Jadi di sini saya dan tim akan membedah secara mendalam mengenai proses konversi energi dengan full base inverter satu fase yang dilengkapi dengan penyaring harmonisa LC low pass meter. Sebelumnya, mari kita kenali apa itu inverter yuk. Inverter itu merupakan topologi sirkuit elektronika daya yang berfungsi untuk mengubah tegangan searah atau full DC menjadi tegangan full AC atau bolak-balik. Pada aplikasi industri maupun rumah tangga, seringkali ditemukan sumber energi berupa baterai atau panel surya, sedangkan beban yang digunakan seperti motor AC atau perangkat elektronik rumah tangga membutuhkan tegangan AC yang berbentuk sinusoidal atau murni. Jadi, karena itulah kami melakukan praktikum menggunakan full base inverter. Kami melakukan praktikum ini dengan menggunakan full base inverter itu karena topologi ini menggunakan pasaklar yang dalam hal ini kami menggunakan IGBT sehingga memungkinkan untuk melakukan pembalikan polaritas tegangan pada beban. Jadi dengan mengatur penyalaan saklar secara menyilang, kami dapat memperoleh tegangan positif dan negatif pada satu volt DC tunggal. Nah, tujuan dari menggunakan LC low pass filter itu karena keluaran mentah dari inverter topologi full base itu bersifat square wave atau PWM. Karena gelombang ini memiliki frekuensi harmonis yang sangat tinggi yang dapat merusak peralatan AC, maka dari itu digunakan LC low pass filter sehingga keluaran sinusoidal itu bersifat murni sehingga dapat digunakan pada peralatan yang bersifat AC. Jadi, pada simulasi ini, tim kami menggunakan IGBT atau Isolated Gate Transistor sebagai software utama. Pemilihan IGBT ini didasari karena kemampuannya yang dapat menangani arus dan tegangan tinggi seperti bipolar junction transistor, namun memiliki efisiensi kontrol yang cepat seperti MOSFET. Jadi, karena itu kami memilih komponen ini karena dia merupakan komponen ideal untuk inverter daya dari menengah hingga ke tinggi. Rangkaian ini menggunakan H-bridge topologi yang memiliki 4 IGBT, IGBT 1 hingga IGBT 4. Pada saat praktikum nanti akan terdapat dua siklus. Yang pertama itu ada siklus positif dan yang kedua itu adalah siklus negatif. Nah, pada siklus positif IGBT 1 itu diaktifkan dan IGBT 4 diaktifkan sehingga arus mengalir dari VDC plus menuju beban ke arah kanan dan kembali ke VDC minus. Nah, untuk yang siklus negatif, IGBT 2 dan 3 diaktifkan sehingga arus mengalir dari VDC plus ke arah beban kiri dan kembali lagi ke arah VDC minus. Nah, jadi rangkaian tersebut dirancang untuk mensuplai beban AC dari sumber DC dengan spesifikasi dan parameter komponen sebagai berikut ini. Oke, untuk analisis penggunaan induktor pada LC filter, yaitu memiliki fungsi jadi induktor pada rangkaian LC filter ini dipasangkan secara seri dengan beban. Itu karena secara prinsip induktor itu menentang perubahan arus yang mendadak sesuai dengan hukum Faraday Lens, yakni tegangan pada induktor sama dengan nilai induktansi dikalikan dengan diferensial pada arus dibagi dengan diferensial pada waktu. Jadi dalam inverter, induktor bertugas membatasi lonjakan dan mengintegrasikan pulsa square wave menjadi bentuk yang lebih landai. Jadi nanti semula yang gelombangnya semula square kotak-kotak menjadi bentukannya ripple, dia jadi segitiga, bentukannya jadi bentukan segitiga. Nah, mengapa gelombang kotak itu mulai dihaluskan? Itu karena ketika keluaran awal dari IGBT sebelum masuk ke filter itu masih merupakan tegangan dengan transisi yang sangat tajam. Jadi naik turun secara instan, jadi dia naik turun. Yang tadi saya bilang itu masih dalam bentuk ripple, jadi masih bentuk segitiga, naik turun. Kemudian saat gelombang tegangan kotak ini melewati induktor mulai menyerap energi pada saat tegangan tinggi dan membangun medan magnet, lalu melepaskannya secara perlahan saat tegangan turun. Jadi hal ini memaksa gelombang yang tadi semula kotak tadi itu menjadi bentuk segitiga atau mungkin lebih melandai. Sehingga tahap pertama ini merupakan tahap pertama mengubah gelombang square menjadi gelombang sinus tentunya. Terus keterkaitan dengan nilai induktansi yang kami gunakan pada induktor, nilainya adalah 42 mH. Jadi yang keterkaitan pertama itu adalah ripple arus. Jadi semakin besar nilai induktansi maka semakin kecil ripple. Jadi nanti gelombang itu makin kecil ya, gelombang segitiga semakin kecil. Nah, terus dan juga frekuensinya itu semakin tinggi. Jadi nanti gelombang itu semakin rapat ya bentukannya. Semakin rapat. Nah, yang kedua itu kecepatan respon. Jadi nilai induktansi yang terlalu besar akan membuat respon sistem lebih lambat. Dan juga nanti hal ini mengakibatkan ketika beban yang tiba-tiba berubah itu jadi responnya itu jadi lambat banget dia berubahnya nanti. Terus yang ketiga adalah kualitas sinus output. Jadi nanti pada hasil optimal nanti di bagian hasil itu gelombang sinus itu lebih bagus dia nanti hasilnya. Kenapa kita menggunakan induktor dengan nilai 42 mH ini, induktansinya 42 mH ini? Karena nanti hasil output yang dihasilkan, gelombang output sinus yang dihasilkan itu lebih bagus, lebih landai dan lebih balance nanti. Terus bagaimana jika nilai induktansi kita perbesar dan nilai induktansi kita perkecil? Ini menarik. Jadi ketika nilai induktansi kita perbesar, maka tadi nilai bentukan ripple itu makin kecil, tapi frekuensinya makin tinggi. Jadi nanti kerapatan gelombangnya itu makin tinggi itu hasilnya. Jadi nanti dia nggak balance antara gelombang sinus kotak yang keluaran dari IGBT tadi ke gelombang sinus itu nanti berbeda dia, bentukannya lebih rapat dia nanti jadinya. Juga jika nilai induktansi diperkecil, nanti gelombang sinusnya makin landai, dia makin panjang, nanti dia nggak sesuai dengan ini. Jadi nilai induktansi dengan nominal 42 mH ini merupakan nilai induktansi optimal yang sesuai dengan rangkaian LC filter yang digunakan ini gitu.
Oke. Jadi untuk kapasitor itu dipasang secara paralel terhadap beban. Sifat dasar kapasitor adalah menentang perubahan tegangan yang mendadak. Fungsinya adalah menyaring sisa ripple atau noise dari induktor, meratakan tegangan dan menghasilkan gelombang sinusoidal yang halus pada terminal beban. Dan mekanismenya itu berdasarkan rumus reaktansi kapasitif dengan rumus itu XC sama dengan 1/2V dikali F dikali C. Nilai hambatan kapasitor itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Untuk frekuensi fundamental 50 Hz yang kami pakai, XC ini cukup besar sehingga arus utama mengalir ke beban resistor. Namun untuk frekuensi tinggi dari switching, XC menjadi sangat kecil. Akibatnya komponen frekuensi tinggi akan dibypass dan dibuang melalui kapasitor menuju ground sehingga tidak mencari beban. Dan hubungan nilai kapasitor ini yang kami pakai 210 mikrofarad terhadap kinerja. Jika dia semakin besar nilai kapasitor, kemampuan menyimpan muatan semakin tinggi sehingga ripple tegangan semakin kecil atau tegangannya jadi semakin halus. Dan untuk stabilitas output, kapasitor ini bertindak sebagai penyangga energi atau buffer yang menjaga amplitudo tegangan AC tetap stabil saat beban berubah. Jika nilai C kecil, nilai kapasitor kecil, maka beban reaktif akan berkurang. Tapi ripple tegangan tinggi akan menulis beban sehingga membuat gelombang sinus cacat dan bergerigi. Jadi untuk kapasitor ini, intinya itu kapasitor menyempurnakan kerja induktor. Kerja induktor menghasilkan arus, kapasitor memantapkan tegangan dengan menjadi jalur pintas atau bypass pada gangguan frekuensi tinggi. Kombinasi induksi dan kapasitor ini menciptakan filter order 2 yang sangat kuat, menghasilkan tegangan keluar AC sinusoidal yang cukup bersih. Selanjutnya itu pada resistor. Jadi resistor yang kami pakai itu resistor 10 ohm pada ujung rangkaian. Jadi dipakai pada ujung rangkaian itu berfungsi sebagai representasi beban aktif, misalnya air panas atau lampu pijar. Dia bertugas menyerap daya nyata atau active power dari inverter yang telah melalui proses penyaringan filter. Kenapa pakai resistor? Jadi pada sistem simulasi tutup, jika rangkaian dijalankan tanpa beban atau kapasitor akan menahan tegangan penuh tanpa adanya pelepasan arus yang berarti. Hal ini dapat memicu osilasi tak terkendali pada frekuensi resonansi sirkuit di rangkaian LC. Resistor beban memberikan faktor rendaman atau damping factor yang menstabilkan filter dan memungkinkan kita mengamati aliran arus keluar yang realistis. Jadi hubungan R karakteristik keluar ini untuk arus beban mengikuti hukum Ohm, I sama dengan V per R. Semakin kecil resistor, jadi arus yang ditarik itu akan semakin besar dia berbanding terbalik arus tersebut ya, I sama dengan V per R. Dan untuk daya keluaran dengan rumus P sama dengan V2 per R, itu berarti meningkat secara eksponensial terhadap penurunan R. Semakin kecil R-nya semakin besar P-nya. Dan untuk nilai gelombang, nilai R yang bervariasi mempengaruhi faktor pada kualitas resonansi dan filter LC. Beban yang tepat mempertahankan tegangan sinus. Beban yang terlalu berat atau R yang terlalu kecil itu dapat mendistorsi sinus dan menjatuhkan tegangan output. Nah, ini ada contoh dampak jika R lebih besar kecil. Jika R-nya diperbesar atau bebannya ringan, arus keluar mengecil, filter kurang redam atau underfed dapat memicu lonjakan tegangan di awal sistem nyala. Jika R diperkecil, maka inverter harus memompa arus dengan jumlah masif. Jika arus melebihi rating AGBT atau mengeluarkan voltage drop berlebih pada induktor, tegangan sinusoidal output yang cacat atau maksudnya tegangannya. Oke, jadi kesimpulan dari hasil simulasi kami, jadi simulasi kami barusan adalah menampilkan hasil dari rangkaian full bridge inverter yang mengubah sumber tegangan DC 220 volt menjadi tegangan AC dengan keluaran yang sama yaitu 220 volt melalui proses 4 buah switching IGBT yang bekerja secara bergantian. Pada tahap awal, keluaran inverter masih berupa gelombang kota. Jadi keluaran dari IGBT ini masih dalam bentuk square wave. Lalu PWM yang dihasilkan itu mengandung banyak harmonisa. Jadi karena itu kita gunakan lagi LC low pass filter untuk mengubah bentuk gelombang square wave menjadi gelombang sinusoidal. Dan komponen yang digunakan diantaranya adalah induktor yang berfungsi untuk menghaluskan perubahan arus. Lalu kapasitor yang digunakan untuk mengubah dan menyaring harmonisa frekuensi tinggi sehingga bentuk gelombang keluarannya itu hampir mendekati bentuk gelombang sinusoidal atau bisa dibilang bentuk keluaran sempurnanya adalah gelombang sinusoidal. Jadi berdasarkan hasil dari simulasi PSIM tadi, proses konversi dan penyaringan bekerja sesuai dengan teori. Lalu tegangan outputnya juga yakni tegangan output AC 220 volt dan juga tegangan yang dikeluarkan itu stabil dan layak digunakan dalam perancangan inverter satu fasa yang bisa digunakan pada listrik rumah. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.